Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat pena, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan menghirup udara di hari ini dan kesempatan untuk beraktivitas menyelesaikan tugas-tugas kita keseharian. Semoga kita sukses selalu, dan kepada yang telah menonton video-video saya, subscribe, like, dan share-nya, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Anda dilancarkan usahanya dan berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pena, masih dalam pembahasan kasus tembak-menembak antar ajudan yang melibatkan Brigadir J dan Baradae yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir J. Sesuai dengan keterangan awal Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, bahwa penembakan itu dilatar belakangi oleh pelecehan seksual terhadap istri Kadip Propam Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Sahabat pena, seperti telah diberitakan sebelumnya, bahwa peristiwa penembakan terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 hari Jumat. Namun ada delay sehingga baru diketahui publik hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Dari delay waktu dan konferensi pers Karopenmas yang tidak ditindaklanjuti oleh gelar perkara, melahirkan kecurigaan publik akan kebenaran peristiwa tersebut. Tidak bisa dibendung, di era digital ini berkembanglah asumsi-asumsi liar di tengah-tengah warganet, termasuk juga warga masyarakat, bahkan secara nasional. Ditambah dengan berbagai analisis para jurnalis, pengamat sosiologi, pakar kriminologi, sampai mantan polisi dan TNI hampir sejalan mengarah pada dugaan kuat bahwa ada pihak yang lebih bertanggung jawab atas meninggalnya Brigadir J tersebut. Meskipun tentunya belum bisa menyebut satu nama atau beberapa nama sebagai pelakunya, karena ini harus dibuktikan oleh penyidikan dari pihak kepolisian yang lebih berwenang. Mengapa publik hampir tidak percaya pada keterangan pers dari awal sampai beberapa keterangan berikutnya, termasuk keterangan yang disampaikan oleh Kapolri? Jawabannya, pertama, delay waktu 3 hari dari kejadian penembakan sampai publikasi butuh waktu 3 hari. Jadi ada apa di hari-hari delay tersebut? Kedua, sampai 10 hari pasca kejadian belum ditetapkan adanya tersangka. Ketiga, tidak ada gelar perkara. Konon katanya dalam waktu 24 jam itu harus sudah ada gelar perkara. Termasuk belum ada olah TKP dan juga belum ada rekonstruksi. Beberapa kejanggalan yang membuat ragu publik dan memperkuat dugaan adanya momen yang ditutupi atau apa yang disebut dengan cover up, antara lain dalam rangka menghabisi Brigadir J, Baradae menggunakan senjata pistol jenis Glock 17. Janggalnya, konon menurut SOP kepolisian atau juga SOP di TNI, bahwa seorang ajudan belum punya kewenangan memiliki atau memegang senjata jenis ini. Biasanya jenis Glock 17 dipegang oleh para perwira. Kemudian jika seorang ajudan diberi kewenangan khusus karena mengawal para perwira yang jadi atasannya, sudah segenting apa negeri ini sehingga kawalan kepada seorang perwira harus menggunakan senjata jenis ini? Keanehan berikutnya, istri Ferdy Sambo dan Baradae minta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Ini aneh ya, minta perlindungan dari ancaman siapa? Apakah dari korban? Korban kan sudah meninggal. Lalu takut ancaman dari keluarga korban? Rasanya tidak mungkin. Karena yang kita saksikan justru di keluarga korban menempuh jalur hukum dengan mengangkat tim kuasa hukum. Nah, kemudian LPSK selanjutnya akan menelaah apakah istri Ferdy Sambo dan Baradae ini layak untuk diberi perlindungan atau tidak. Keputusannya kurang lebih 1 bulan ya, bisa kita tunggu apakah keputusan dari LPSK ini akan memberi perlindungan atau tidak. Kemudian yang jadi pertanyaan pengamat dan awak media adalah pertemuan Kapolda Metro Jaya dan Irjen Ferdy Sambo. Padahal katanya tidak boleh. Apalagi pertemuan tersebut diwarnai dengan berpelukannya dan tangisan Irjen Ferdy Sambo. Fenomena ini melahirkan tanda tanya. Meskipun pada dasarnya bukan berarti tidak boleh dengan rekan sejawat mengekspresikan rasa empati dengan peristiwa yang sedang dialami koleganya. Namun juga wajar publik mempertanyakan ada apa gerangan di balik pelukan dan tangisan tersebut. Selanjutnya yang kita saksikan di beberapa media, bahwa kuasa hukum keluarga korban menindaklanjuti dengan pengaduan dalam bentuk delik dugaan pembunuhan yang direncanakan, dan juga adanya pertasan ponsel milik keluarga, disertai dengan temuan keluarga korban dari hasil jepretan foto luka-luka yang ada di sekujur tubuh korban. Bahkan yang lebih mengejutkan, kuasa hukum keluarga korban menemukan bukti baru, yakni video penyiksaan dan penganiayaan Brigadir J. Dalam rangka menjawab keraguan masyarakat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam dan menunjuk pelaksana tugas yaitu Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Selanjutnya, Kapolri membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut tragedi ini dan menemukan fakta yang sesungguhnya, sehingga peristiwa ini terang benderang di masyarakat. Menurut tinjauan pakar hukum tata negara, penonaktifan Irjen Ferdy Sambo sebetulnya tidak tepat ya, karena beliau tidak menjadi sebagai tersangka, kecuali kalau memang yang bersangkutan ada fakta sebagai tersangka, yaitu wajar dinonaktifkan. Asumsi lain, penonaktifan Irjen Ferdy Sambo ini didasarkan atas TKP atau lokus deliktinya terjadi di rumah beliau. Jadi ini menjadi alasan pentingnya yang bersangkutan dinonaktifkan. Menjadi sangat penting ditemukannya fakta yang sesungguhnya dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Meskipun pada dasarnya menegakkan keadilan itu amatlah berat. Tidak hanya berat membuka CCTV, namun yang lebih berat adalah adanya sisi kiri dan sisi kanan. Apalagi jika ditarik-tarik ke ranah politik, menimbulkan patronasi politik. Siapa dekat dengan siapa, ada apa di balik apa, kepentingan apa saja yang akan terganggu jika tindakan ini dan itu yang diambil. Maka pengambilan keputusan untuk berpihak pada kebenaran itu tidak bisa serta-merta dapat dilakukan terkecuali jika sudah ada desakan sosial yang sangat kuat seperti yang mungkin terjadi pada fenomena saat ini. Publik tentu harus sabar menunggu hasil tim gabungan pencari fakta yang sudah diberi kewenangan oleh Kapolri untuk mengungkap seteliti mungkin, namun tentu hasilnya tidak dapat disimpulkan terlalu pagi, karena harus dikorelasikan dengan temuan pihak keluarga korban, termasuk kuasa hukumnya. Jika ini ditempuh, proses keadilan dapat dilalui dengan baik, sehingga proses peradilan pun dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa dibumbui dengan saling curiga. Sangat diyakini jika peristiwa ini diungkap dengan orientasi pada kebenaran tanpa melihat sisi kiri dan sisi kanan, kepercayaan publik pada polisi akan tetap terjaga. Namun jika sebaliknya,
jika polisi sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum membuat keputusan investigasi mengecewakan masyarakat, maka asumsi dan persepsi liar akan terus menjalar. Bahkan ada warganet yang mengkhawatirkan jika tragedi ini menjadi momentum tragedi kilometer 50 jilid kedua. Kini konon penyelidikan sudah naik ke penyidikan, meskipun belum ada tersangka dan penyidikannya kepada siapa dan pihak mana belum jelas. Masyarakat terus berharap keadilan bisa ditegakkan dan keadilan serta kemanusiaan bersifat imparsial, tidak pandang agama, tidak ada preferensi politik, tidak pandang ras atau golongan. Kemudian tidak ada tendensi bahwa si A atau si B yang harus bersalah, melainkan bagaimana tabir ini bisa diungkap sejelas-jelasnya, siapa pembunuh yang sesungguhnya, dan kalau ada siapa dalangnya. Mengingat hingga 10 hari terakhir ini belum ada tersangka, kita tinggal ikuti perkembangan penyelidikan yang kini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Konon yang dapat mengungkap fakta ini adalah scientific crime investigation dan atau ilmu forensik. Salah satunya mungkin bisa menggunakan metode identification of a suspect, yaitu pengungkapan dalam bentuk sidik jari pada Glock 17. Sidik jari siapa yang terakhir pemegang senjata tersebut setelah kejadian penembakan. Apakah benar Baradae atau siapa? Bahkan dalam era digital ini bisa ditunjang dengan digital forensik yang ada pada ponsel korban atau akun medsos yang dimiliki korban jika ada. Sahabat pena, banyak pemeo mengatakan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan baru. Jika terus ditutupi dengan kebohongan berikutnya, maka kebohongan tersebut akan semakin nampak di permukaan. Maka sebaiknya lebih baik memilih jujur, kendati pun pahit dirasakan, karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Andai pun sebuah kesalahan, jika kita jujur mengakuinya, yakin semua orang akan mengapresiasi, kendati pun konsekuensinya ada sanksi dan hukum yang berlaku. Demikian sahabat pena, mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.